Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan kebijakan dari pemerintah bagi honorer yang tidak lulus P3K pada seleksi calon aparatur sipil negara 2024. Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama, kira-kira bagaimana kebijakan pemerintah terhadap para honorer yang tidak lolos seleksi pada seleksi CASN 2024. Nah, di sini disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera, terkait dengan hal ini, bahwa honorer ini ada harapan, ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita simak bersama apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, dalam hal ini Bapak Mardhani Alisera, terkait dengan kebijakan dari pemerintah bagi honorer yang tidak lolos P3K pada seleksi calon aparatur sipil negara di rekrutmen CSN 2024 tahun ini. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan pemerintah baik dari Menpan RB maupun BKN, bahwa untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara 2024 tahun ini dibagi dalam 3 tahap. Yang mana tahap pertamanya yaitu mulai dari Maret ya dan seterusnya. Mari Bapak Ibu, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja pada informasi. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting terkait dengan nasib para honorer 2024. Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan satu pernyataan yang membuat tenaga honorer tenang. Dikarenakan honorer diwajibkan untuk mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara 2024 supaya dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Tentu saja dalam seleksi calon aparatur sipil negara 2024 nantinya akan terdapat honorer yang dinyatakan tidak lulus. Nah, satu pertanyaan tentang itu Bapak Ibu, bagaimana para honorer yang nantinya tidak lulus pada seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini? Itulah yang disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Komitmen pemerintah dalam menata tenaga honorer untuk memberikan kesejahteraan dengan mengangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K akan dituntaskan sebelum Desember 2024. Ingat Bapak Ibu ya, akan dituntaskan sebelum Desember 2024. Ini tentunya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 yang terdapat pada pasal 66. Yang mana penataan tenaga honorer itu yang meliputi verifikasi dan validasi serta pengangkatan honorer paling lama Desember 2024. Waktu penyelesaian masalah tenaga honorer tersebut sebagaimana pasal 66 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Disampaikan bahwa honorer yang datanya telah terverifikasi di BKN atau di Badan Kepegawaian Negara diwajibkan untuk mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara atau seleksi CSN 2024. Hal tersebut juga memudahkan pemerintah dalam menata tenaga honorer. Seleksi calon aparatur sipil negara 2024 yang akan dibuka itu memprioritaskan tenaga honorer tanpa mengurangi formasi yang disediakan bagi fresh graduate atau para lulusan baru. Jadi sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang datanya telah terverifikasi di BKN, pemerintah berhasil menuntaskan sebanyak 600.000 honorer di tahun 2023
atau kurang lebih 700.000 Bapak Ibu ya. Tersisa jumlahnya 1,7 juta lagi ya, kurang lebih 1,7 juta honorer untuk dituntaskan oleh pemerintah di tahun 2024 tahun ini. Jadi apabila para honorer mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara 2024 dan dinyatakan tidak lulus, maka tidak perlu khawatir. Nah, inilah ketegasan yang disampaikan Bapak Ibu ya, bahwa tidak perlu khawatir dengan hal ini apabila para honorer dalam mengikuti seleksi CASN 2024 tidak lolos, dinyatakan oleh anggota Komisi 2 DPR RI dalam hal ini Mardani Alisera. Tidak perlu khawatir. Mardani Ali telah menyatakan bahwa pemerintah akan menuntaskan seluruh honorer di tahun 2024. 1,7 juta ini honorer wajib Desember 2024 diserap semua P3K atau ASN. Langsung sesuai kualifikasinya, jelas Mardani Alisera dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun kualifikasi yang dipergunakan untuk tenaga honorer pada seleksi CASN 2024 yakni menggunakan perankingan bukan passing grade. Nah, tentu karena perankingan Bapak Ibu, jadi tidak perlu ya ada satu dan lain hal karena memang ini bukan passing grade. Karena apabila passing grade digunakan, maka jelas banyak honorer tidak bakal terakomodir di tahun 2024 tahun ini. Pokoknya tes dulu. Misalnya ada 10 orang yang tes, nanti peringkat 1 sampai 5 masuk dulu. 6 sampai 10 nanti dulu, kata Mardani Alisera. Lebih lanjut, honorer yang memiliki kualifikasi lebih tinggi dan dianggap mampu dalam bidangnya akan dijadikan P3K full time. Itu jelas Bapak ya. Bagi yang mampu ya akan dijadikan atau diangkat menjadi P3K full time. Sedangkan bagi honorer yang peringkat bawah akan dijadikan P3K per time dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi seperti itulah kira-kira bagaimana nantinya mekanisme pengangkatan para honorer ini, baik yang telah dinyatakan lulus demikian dengan yang tidak lulus, semua ya sama-sama diangkat menjadi ASN P3K. Hanya bedanya bagi yang dinyatakan lolos seleksi atau nilainya tinggi diangkat menjadi P3K full time, dan yang nilai di bawah standar maka diangkat menjadi P3K per time. Aturan mengenai ketentuan honorer yang diangkat P3K per time tersebut akan diketahui setelah pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.